Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi semua Anda yang menyaksikan video rekaman ini. Dan kami berdoa supaya apa yang Anda akan terima menjadi berkat bagi Anda. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada, tema firman Tuhan yang saya bawakan pada kesempatan pagi ini adalah bertahan di tengah krisis. Tema ini didukung oleh bacaan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 mulai dengan ayat 7 sampai 16. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku kemudian, barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti apa yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Kita berdoa, Tuhan, tolonglah kami dan semua yang mendengarkan firman-Mu ini dimanapun mereka berada. Bukalah hati kami semua Tuhan, supaya firman-Mu itu boleh jatuh dalam hati kami yang seperti tanah yang subur, hingga benih-Mu boleh tumbuh dan berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sertai hamba-Mu yang menyampaikan dan juga setiap saudara yang mendengar, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seperti saya katakan tadi, tema firman Tuhan pagi ini adalah bertahan di tengah krisis. Kata krisis dimaknai sebagai suatu keadaan yang genting, yang gawat, yang kritis, yang suram, yang bisa menyebabkan kemelut dan sebagainya dan sebagainya. Dan krisis ini atau hidup di tengah krisis ini akan menentukan hidup selanjutnya. Pastilah setiap orang yang pernah mengalami hal krisis ini di dalam hidupnya. Apakah krisis itu berupa krisis ekonomi, berupa krisis kesehatan, berupa krisis rumah tangga, berupa
krisis apa saja yang menjadi masalah di dalam kehidupan seseorang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nama saya Krismanto dan ada yang memplesetkan itu singkatan dari krisis iman total. Ya, mendengar itu saya hanya geli aja karena dan mengucap syukur itu hanya ledekan saja. Nah, saudara-saudara, memang krisis ini terjadi di hampir seluruh dunia, termasuk di negara kita yang sudah mengalaminya lebih dari 2 tahun. Mengakibatkan baik dari segi kesehatan jasmani tetapi juga dari segi ekonomi yang tadi sudah saya sebutkan. Bahkan akhir-akhir ini juga merebak epidemi atau pandemi yang baru yang disebut Omikron. Dan ini tidak terbatas kepada golongan tertentu. Kaya, miskin, terpelajar, tidak terpelajar, golongan dengan tingkat masyarakat yang tinggi, pejabat, dan sebagainya. Orang dari agama apa saja, kepercayaan apa saja, semuanya bisa terkena. Bahkan yang terakhir, Ratu Elizabeth II dari Kerajaan Inggris pun terkena juga. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapinya atau menghadapinya? Sudah banyak firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, para pendeta, bahkan juga yang lain-lain. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal lagi yang mungkin sudah pernah juga disampaikan oleh hamba Tuhan yang lain, tetapi saya sekedar ingin merefresh kembali. Nah, sebelumnya untuk dapat lebih memahami apa yang saya sampaikan dari 1 Raja-Raja 17 tadi, marilah kita menyaksikan video pendek berikut ini. Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering sticks, that I may dress it for me and my son, that we may eat it and die. Fear not. Go, and do as thou hast said. But make me thereof a little cake first, and bring it unto me.
and after make for thee and for thy son. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Melalui bacaan firman Tuhan dari kitab Raja-Raja 1 Raja-Raja 17 tadi, diceritakan bahwa Israel sedang mengalami bahaya kelaparan. Karena hujan tidak turun selama 3 tahun. Nah, Tuhan Allah memerintahkan kepada Elia, di samping menyampaikan masalah kekeringan ini kepada bangsa Israel yang sudah jauh dari Tuhan, mereka yang menyembah
berhala-berhala kafir. Demikian juga rajanya Ahab dan istrinya Isabel hidup jauh dari Tuhan. Maka untuk menghindari bahaya kelaparan ini, Allah memerintahkan kepada abdi Allah ini untuk pergi ke sungai Kerit di sebelah utara sungai Yordan. Karena Allah ingin memelihara dia. Maka disitulah Elia dipelihara. Allah mengirimkan burung gagak tiap-tiap hari membawa roti dan daging. Sehingga Elia terpelihara dari bahaya kelaparan. Tetapi tidak terlalu lama sungai Kerit itu menjadi kering. Lalu kemudian Tuhan Allah memerintahkan kepada Elia untuk pergi ke kota Sarfat dan menemui seorang janda yang akan memelihara hidupnya. Nah, apa yang terjadi kemudian telah kita saksikan di dalam video tadi, bukan? Cuma ada yang aneh di sini. Mengapa? Mengapa Tuhan mempertemukan Elia dengan seorang janda yang sama-sama mengalami krisis? Bahkan dikatakan bahwa janda ini tidak mempunyai tepung, tidak mempunyai minyak yang cukup, hanya sedikit sekali yang hanya cukup dimasak satu kali kemudian dimakan oleh dia dan anaknya lalu mati. Tetapi Elia menantang kepada janda ini, buatlah lebih dahulu untukku, baru setelah itu engkau buat lagi untuk anakmu, engkau dan anakmu. Dan tepung yang ada padamu tidak akan habis, demikian juga dengan minyaknya. Tapi janda ini percaya akan firman Tuhan atau perintah Tuhan yang disampaikan melalui abdi Allah Elia ini. Dan dia melakukan apa yang diperintahkan dan terjadilah mujizat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini kita melihat janji pemeliharaan Tuhan terhadap hamba dan anak-anaknya seperti janji Tuhan Yesus yang dikatakannya di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Matius 6 ayat 25 dan 26. Karena itu aku berkata kepada, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung tadi? Cuma perlu diingat bahwa burung-burung tadi tidak diberi makan di dalam sarangnya, melainkan burung itu harus terbang keluar, berusaha untuk mencari makanan itu. Nah, saudara-saudara, demikian juga Tuhan berkata melalui Paulus bahwa barang siapa yang malas dan tidak mau bekerja, dikatakannya di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Jikalau seorang tak mau bekerja, janganlah dia makan. Yang kedua adalah pemeliharaan Tuhan kepada janda miskin tadi. Kita melihat di sini bahwa pada kesempatan ini bukan tanpa sengaja kalau Tuhan Allah memerintahkan Elia untuk bertemu dengan seorang janda yang miskin. Tujuannya adalah bahwa Allah ingin menolong keduanya. Nah, kita melihat di sini janda Sarfat itu, dia dalam keadaan krisis yang sangat berat. Tadi sudah saya katakan. Makanannya dan
Makanannya untuk dia dan anaknya tinggal sedikit, hanya untuk sekali makan, setelah itu mati. Tetapi janda ini mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia, dia percaya dan dia taat. Dia rela berkorban, seandainya dia tidak harus makan sekalipun dia rela. Karena juga dia lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Dan ini sesuai dengan perintah Tuhan di dalam hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya berarti mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian juga Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6:33 dia berkata kepada pengikut-pengikutnya dan murid-muridnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi barang siapa yang mengutamakan kepentingan atau kebutuhan rohani terlebih dahulu daripada kepentingan yang lain, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka justru yang lain-lainnya yang dia dibutuhkan itu akan ditambahkan kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, si janda itu bukan hanya mendapatkan jaminan kebutuhan jasmaninya karena tepung dan minyak tidak pernah habis sampai masa hujan turun tiba, masa hujan tiba. Tapi juga dia mendapatkan bonus yang lain yang justru lebih besar. Anaknya yang kemudian beberapa waktu kemudian meninggal, Tuhan mengadakan mujizat menghidupkannya kembali melalui Elia. Dan ini juga, janji ini juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-41. Markus 9:41 dikatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Nah, jadi janda ini seorang yang murah hati, yaitu orang yang suka memberi. Dan dia sendiri juga diberi. Berilah maka kamu akan diberi. Begitu juga Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan diperoleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Dan ketiga, bagaimana kita dapat bertahan dalam masa krisis ini. Dari pengalaman Nabi Elia dan janda di Sarfat, kita dapat menarik pelajaran yang sangat berguna bagi hidup kita untuk kita terapkan agar kita dapat bertahan di dalam keadaan krisis apapun yang kita alami, baik pada masa sekarang juga pada masa yang akan datang. Dari Nabi Elia kita belajar, dia seorang abdi Allah yang taat, abdi Allah yang besar, abdi Allah yang takut akan Allah. Dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Ingat akan konfigurasi yang terjadi pada diri Tuhan Yesus disaksikan oleh ketiga muridnya di atas bukit, di mana murid-murid itu menyaksikan Tuhan Yesus melalui vision. Dia diapit, Tuhan Yesus diapit sebelah kanan dan sebelah kiri oleh Musa dan Elia. Jadi Elia adalah seorang hamba Allah yang besar di hadapan Allah. Dan Allah sungguh masih membutuhkan dia. Allah tidak rela bahwa Elia akan mati karena kelaparan atau mati karena dibunuh oleh Ahab atau Elizabeth. Allah menyelamatkan Elia. Nah, saudara-saudara, Elia mewakili para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pengerja gereja, para aktivis gereja, bahkan siapapun yang terlibat di dalam pelayanan gereja, pelayanan kepada Tuhan.
melayani sesama manusia. Sebenarnya apa yang digambarkan atau dilakukan oleh Elia ini bisa menjadi teladan hidup kita. Selama kita masih mengasihi Tuhan dan gerejanya, dan kita siap untuk melayani Dia, kapanpun dan apapun kondisinya, maka Tuhan akan memelihara hamba Tuhan ini atau saudara-saudara para aktivis ini dalam keadaan krisis apapun. Bahkan diselamatkan dari bahaya, baik bahaya yang mengancam jiwanya, bahkan juga keluarganya. Seperti yang tadi dialami oleh janda yang di Sarfat tadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang kedua adalah si janda tadi. Dia mewakili jemaat-jemaat yang lain. Walau tidak terlibat secara langsung di dalam pekerjaan Tuhan atau di dalam pelayanan, tetapi melalui hidupnya, dia seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang peka akan firman Tuhan. Dia seorang yang memprioritaskan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Terlebih lagi ketika dia tahu bahwa Elia adalah seorang abdi Allah, dan dia sedia untuk berkorban bagi hamba Tuhan ini. Nah, itulah sebabnya Allah sangat mengasihi dia, menolong dia selama masa kelaparan. Tetapi juga ketika dia menghadapi masalah yang besar, anaknya mati, tetapi kemudian dihidupkan kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mana di antara kedua tokoh ini, Nabi Elia dan janda Sarfat, yang Anda ingin teladani di dalam hidup Anda, di dalam hidup kita, saya dan saudara, sementara kita mengalami krisis di dalam hidup kita? Apakah Elia? Apakah janda Sarfat ini? Tentukan pilihan Anda. Sebagai penutup, mari kita saksikan video pendek 2,5 menit yang juga bisa menjadi pelajaran bagi hidup kita tentang gajah kesayangan raja. Had many elephants, but one elephant was very powerful, very obedient, very skillful, and the best in the fighting skills. In many wars, he was sent on the battlefield and he would return only after being victorious. He was the most loved elephant of the king out of hundreds and thousands. Time went by and the elephant started getting old. The king did not send him to the battlefield anymore, but he still remained a part of the king's team. Because whenever the king saw him, he felt good, he felt happy. The elephant once went to the lake for a drink. His feet got stuck in the mud there and he started sinking into it. He tried a lot, but he couldn't pull himself out of the mud. People around knew the elephant was in trouble by the sound of his screams. This news also reached the king. There was panic because everybody knew he was the king's favorite. The king reached there and all other people gathered around the elephant and made various efforts to get him out. But there was no way out. It was not some small animal, it was an elephant. In the meantime, an old retired minister from the king's court was passing by. After understanding the situation, he spoke to the king and suggested that the battle drums be played around the lake. The listeners found bizarre. However, as soon as the drums of war started ringing, there was a change in the behavior of the troubled elephant. The elephant slowly stood up and then pulled himself out of the mud on his own. Everybody around was shocked. There wasn't a lack of physical ability in the elephant. Just the need to infuse enthusiasm within was required, and that was done. To maintain enthusiasm in life, it is necessary that humans maintain a purposeful thinking and mindset and do not let despair dominate. Now, why did I tell you all this story? In today's challenging times, we all need to infuse enthusiasm in ourselves and the people around us. By playing these battle drums, we need to celebrate abundance of good health, joy, happiness, love,
And we have to stop talking about these tough times and how these tough times have been treating us. There is a lot of good happening, guys. We have to see it. And let's be grateful for all that. Melalui peristiwa di dalam video ini kita bisa menarik hal yang penting dalam menghadapi setiap krisis. Pertama, jangan pernah kita berputus asa pada waktu kita menghadapi masalah atau krisis. Jangan pernah menyerah, karena putus asa berarti kita menyerah pada keadaan. Yang kedua, pengabdian kita kepada Tuhan belum selesai sebelum kita dipanggil oleh Tuhan. Karena itu, dengar-dengaranlah akan perintah Tuhan, akan firman Tuhan, Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, krisis yang kita hadapi adalah pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Dan Tuhan tak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. 1 Korintus 10:13. Dan terakhir, pengabdian kita kepada Tuhan terlebih dalam masa krisis akan diganjar dengan upah yang khusus. Karena itu, marilah kita lanjutkan peperangan rohani yang disediakan bagi kita. Seperti penulis surat Ibrani katakan di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin.